Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai tukar dan sistem keuangan internasional. Yang pertama, perkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu pertama ada Sri Handayani, NIM 26, kedua ada Nanin Asifaul Umma, NIM 41. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tukar. Nilai tukar sendiri atau kurs didefinisikan bahwa sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Cara menyatakan nilai tukar sendiri yaitu ada dua. Yang pertama model Eropa, kedua ada model Amerika. Pertama, model Eropa sendiri itu merupakan cara yang paling umum dipakai dalam perdagangan valuta asing antar bank di seluruh dunia. Nilai tukarnya itu ditetapkan dengan menghitung berapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Kedua, ada model Amerika. Model Amerika tersebut sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli satu mata uang asing. Kemudian ada bentuk sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Fixed Exchange Rate System, kedua ada Floating Exchange Rate System. Yang pertama yaitu Fixed Exchange Rate System yang merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Yang kedua ada Floating Exchange Rate System. Di sini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Menurut Gillies, terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia, antara lain sistem nilai tukar tetap, sistem nilai mengembangkan bebas, sistem Winterband, sistem mengembangkan terkendali, sistem crowing peg, dan sistem adjustable peg. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi. Inflasi merupakan suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa. Hal ini membuat adanya perubahan pada harga mata uang lokal dan harga mata uang asing. Kondisi ini mampu menyebabkan pergerakan pada kurs valuta asing. Yang kedua ada kegiatan neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Di sisi lain, pasifnya suatu saldo pembayaran yang mana debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing akan menyebabkan penurunan nilai tukar terhadap mata uang nasional. Tingkat keterbukaan ekonomi juga akan turut menentukan ukuran dan dampak dari neraca pembayaran dalam nilai tukar mata uang. Yang ketiga ada perbedaan suku bunga di berbagai negara. Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang
yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Pada dasarnya, bila suatu suku bunga meningkat, maka akan menstimulasi modal asing yang masuk. Selanjutnya ada sistem keuangan internasional. Keuangan internasional atau biasa disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu sistem keuangan dari masa ke masa. 1. Sistem keuangan pra-perang dunia. Sistem keuangan waktu pra-perang dunia digunakan untuk standar emas karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Yang kedua, sistem keuangan internasional antar perang dunia. Masa di mana standar emas berhenti karena gejolak PD1 Agustus 1914. Maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian atau pergerakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Dalam masa perang negara mempraktekkan sistem pengawasan atau kontrol devisa yang tidak diserahkan dalam mekanisme pasar tetapi ditentukan oleh pemerintah. Ketiga, sistem keuangan internasional masa pasca perang adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan World New Hampshire 1944. Terdapat dua tujuan utama konferensi Bretton Woods, yaitu A. Mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. B. Menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara, yang salah satunya bagian adalah mencegah terjadinya PD2 di Britain. Yang keempat, sistem keuangan internasional pada masa sekarang. Sistem penetapan kurs mata uang ada 6. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. 1. Free float atau mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Yang kedua, float yang dikelola. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola yang sering disebut juga sebagai dirty float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi luar batasan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kurs tetap secara tidak resmi atau universal pegging. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan atau secara resmi kurs mata uangnya. Perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Yang kelima, dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF
mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uang terhadap mata uang negara tetangga. Yang keenam, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket kelompok atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Yang ketujuh, dikaitkan dengan indikator tertentu. 2 negara, Chili dan Nicaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Sistem kurs tetap di bawah sistem kurs tetap. Pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Kemudian bank sentral akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut, devaluasi atau revaluasi dilakukan. Cara melakukan transaksi internasional. 1. Pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial bill of exchange adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang yang beserta biaya-biaya pengirimannya. Yang kedua, kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga, pembayaran tunai. Pembayaran tunai di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Yang keempat, pembayaran dengan letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengaksir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima, pembayaran kemudian atau rekening terbuka, open account. Pembayaran terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Yang keenam, pembayaran dengan konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada seorang yang telah dikenal dengan baik. Jadi barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Kelemahan sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap atau fixed exchange rate dan menstabilkan inflasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.